Kata Imam Syafi'i bersamaan dengan takbir Anda. Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um yang mengatakan ini bersamaan dengan takbir, muqtarinan bitakbir. An-niyatu mahalluha fil qalbi, kata beliau, dia itu tempatnya dalam hati, ya, kemudian muqtarinan bitakbir, bersamaan dengan takbir. Jadi begitu Anda ucapkan Allahu Akbar di lisan, hati Anda menunjukkan bahwa saya salatnya ini zuhur, asar dan sebagainya. Ya, kalau orang Arab di hatinya mengatakan usolli fardhu dhuhri, dan ya, saya berniat untuk menunaikan salat zuhur karena orang Arab. Jadi kan kita bisa mengatakan dalam hati kita, nggak perlu dilafadzkan. Jadi begitu mengatakan Allahu Akbar, ya Allah saya berniat zuhur, ya Allah saya berniat asar. Bahasa Arabnya usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu asr dan sebagainya. Tapi di hati, gitu ya, kata Imam Syafi'i, di lisan cukup mengatakan kalimat Allahu Akbar. Paham di sini? Baik, bismillah. Ustaz, imam di masjid dekat rumah saya, menurut saya bacaannya sangat cepat. Kenapa bukan antum jadi imam? Belum sempurna gerakan saja, beliau sudah berganti posisi. Memang antum harus jadi imam. Terkadang saya merasa salat sunnah saya lebih khusyuk daripada salat jamaah di masjid. Alhamdulillah. Dan kebetulan beliau adalah ketua DKM, apa yang bisa saya lakukan? Saya senang dengan pertanyaan ini. Artinya ada sesuatu yang dititipkan di hati Anda untuk beramal saleh. Jadi kalau Anda nggak pernah ada seperti ini, Anda nggak peduli dengan keadaan itu. Ya? Jadi masih ada keadaan dalam hati kita untuk menjadi perangkat amal saleh. Maka di sini dimulai dakwah kita. Maka apa yang mesti dilakukan? Kita masuk dengan cara yang lembut. Surah ke-16 An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah orang yang belum sejalan dengan jalan Rabbmu, ajak ke jalan Rabbmu dengan hikmah, cara yang bijak dulu. Ya, apalagi ketua DKM, beliau yang paham di situ, posisinya tinggi dan sebagainya, maka antum masuk lewat cara yang lain. Ya, bisa antum undang teman antum yang bacaannya bagus, ya, kemudian juga khusyuk, ya, gerakan-gerakannya baik, dan imam begitu nanti mau waktu-waktu sholat memperkenalkan ke DKM, alhamdulillah Pak, kita kedatangan imam nih, ini ya, dan masya Allah beliau imamnya bagus, ini mungkin kita bisa minta Pak mumpung ada di sini, padahal antum yang ngajak gitu kan, ke situ disampaikan. Ini begitu beliau rasakan, wah Pak enak juga ya, gitu, beliau mengajar Pak, itu mengajar tentang fikih sholat dan sebagainya atau yang lain. Barangkali bisa kita undang, adakan ta'lim di situ, sampaikan tentang materi fikih sholat baik-baik seperti itu, insya Allah akan ada perubahan. Tapi dimulai dengan doa dulu kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya Allah lembutkan hati orang yang dimaksudkan, diberikan petunjuk, dan dengan doa itu akan lebih mudah untuk diingatkan. Bukankah Musa ketika datang kepada Fir'aun berdoa terlebih dahulu, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dengan doa seperti itu minimal redaklah tensi di Fir'aun. Fir'aun saja makhluk paling jahat, didoakan sebelum berangkat kepadanya, tensinya nurun. Masa ini yang bukan Fir'aun tidak begitu? Pasti lebih baik gitu kan? Pasti lebih baik. Dan jangan salah niat. Kalau antum salah niat akan salah aplikasinya. Jatuh DKM salah lagi, saya benerin nanti. Kalau begitu, Pak, maaf Pak ya, saat saya sholat di belakang Bapak, gak usah. Kalau cepat, nah itu salah masuk. Kamu siapa? Anak baru udah mau kesini ya. Saya ini jadi DKM sudah 10 tahun di sini. Masya Allah. Padahal masjidnya baru 5 tahun tuh. Kadang naik, gak mau kalah gitu kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong ajarkan kepada kami kiat dan doa untuk datang ke majlis ta'lim, baik tidak sekedar bertolabul ilmi tapi juga insya Allah kita sama-sama berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Antum coba cari kitab kami namanya yang Al-Majmu' itu. Di situ ada bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung saya turunkan hadis-hadisnya dan contoh dari para ulamanya bagaimana memperbaiki niat, menyiapkan diri datang ke majlis ilmu. Termasuk saya pun mohon doa dari antum sekalian supaya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama dari keikhlasan. Kalau kesehatan itu relatif lah. Yang penting itu keikhlasan. Kalau sudah ikhlas itu hilang, maka segalanya akan jadi buruk. Ya. Semuanya akan jadi buruk. Maka mohon doakan, usia ini kan gak lama. Ya. Besok lusa meninggal selesai. Apa sih yang mau dicari gitu kan?
Itu yang paling penting. Keikhlasan itu yang paling penting. Jadi ikhlas dalam menyampaikan, dalam macam-macam. Sering saya sampaikan, kalau saya pernah antum saksikan ta'lim hanya untuk mendapatkan popularitas, tinggalkan saya. Saya tidak berafiliasi dengan jamaah ini, jamaah itu, dan saya juga tidak pernah melihat dan merasa kehilangan macam-macam, termasuk untuk popularitas dan sebagainya, termasuk untuk materi. Ya, saya nggak pilih-pilih teman-teman sekalian, mau apa silakan. Ada jadwalnya kita datang. Ya, nggak ada jadwalnya mohon maaf ya. Satu kali ada perusahaan besar, jadi kontak kami, mau datang, itu luar biasa dikenal di Indonesia. Saya bilang insya Allah kapan schedule-nya? Hari Rabu ya kan? Tapi biidznillah. Tapi kemudian hari Selasa saya konfirmasi lagi, saya telepon, bagaimana untuk agenda besok? Waduh mohon maaf katanya Ustaz, jadi ruangan yang kita akan gunakan ternyata ini akan digunakan acara lain. Mungkin kita handle aja, jangan di handle Pak, di cancel aja. Khawatirnya di acara yang sama juga nanti ada yang membutuhkan untuk kami mengajar, kan? Begitu telepon ditutup, datanglah telepon Pak. Satu komunitas gak banyak, 5-7 orang. Telepon, Ustaz kami besok pengen belajar kayak gini-gini. Ustaz maka bisa insya Allah, saya bilang jam sekian. Begitu telepon ditutup, yang perusahaan besar itu telepon lagi. Seketika, Ustaz mohon maaf tadi cuma kesalahpahaman ya. Rupanya ruangan itu bisa digunakan. Apa jawab kami? Mohon maaf Pak, tadi saat ditutup saya sudah komit untuk datang ke satu komunitas. Selesai. Jadi sudah kita di situ komitmen. Sama apa antum duga sekarang misalnya diam tidak? Ya kami tawaran-tawaran dari TV dan sebagainya. Alhamdulillah gitu kan, banyak yang menawarkan. Tapi apakah ukuran itu sesuai dengan manhaj Al-Quran dan manhaj Sunnah yang benar? Belum tentu. Ya, saya pernah sampaikan beberapa datang saya katakan begini. Ya, saya alhamdulillah terima kasih atas kedatangan Anda semuanya, teman-teman, kan ingin proposalnya bagus sekali. Ya, terus saya sampaikan, cuma saya itu satu nggak suka popularitas. Ini jangan terfokus kepada rating. Sampaikan dengan benar, dengan sendirinya dunia akan mengikuti. Yang kedua, saya tidak suka ketidakjujuran. Termasuk baju yang saya kenakan, jangan sampai punya orang saya pakai untuk masalah iklan saja. Kalau baju punya saya pakai. Kalau Anda mau kasih baju silakan saya pakai. Jangan sampai memakai sesuatu yang bukan punya saya, jadi menipu orang. Ya, Anda tahu apa yang terjadi? Alhamdulillah, dari semua yang datang nggak ada yang balik lagi. Jadi memang belum sama. Jadi ketika chemistry dunianya dengan akhirat sama, tiba-tiba akan nyambung gitu. Ya, jadi itu prinsip gitu ya. Ya, kita di Libya ngisi di televisi, kita ngisi gitu kan, bersama dengan masyayikh yang lain, memberikan fatwa dan sebagainya. Alhamdulillah, gak ada masalah gitu kan. Jadi beberapa hal yang tolong doakan saya ya dalam beberapa hal supaya Allah juga menjaga keikhlasan, benar dalam menyampaikan, dan tentunya ini yang paling penting. Apa yang disampaikan membuat Anda lebih baik. Kalau apa yang saya sampaikan tidak membuat Anda lebih baik, tinggalkan saya. Bila sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul silakan ambil. Bila tidak sesuai tinggalkan, ambil pendapat ustaz lain, dekati mereka, dan jangan fokus kepada saya pribadi. Ada ustaz-ustaz lain juga yang ilmunya bagus, yang baik, yang bisa kita dapatkan dalam kehidupan kita. Demikian untuk materi hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jika ada hal yang kurang berkenan